again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Karisma dengan NIM 12080227550 dari kelas 2A Agroteknologi. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum genetika tentang plasma nutfah. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik. Fungsi pengelolaan plasma nutfah lainnya adalah melestarikan sumber daya genetik untuk kebutuhan gen di masa depan agar dapat menyediakan gen-gen untuk mengantisipasi perubahan ras patogen dan tipe B. Plasma nutfah berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies, misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Berikut ada beberapa contoh dari plasma nutfah, yaitu padi, pisang, dan jeruk nipis. Baiklah, sekianlah dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Karisma dari kelas 2A Agroteknologi dengan NIM 12080227550. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum genetika dengan materi sumber daya genetika. Sumber daya genetika adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit, berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Sumber daya genetika dapat diketahui dari penggunaannya secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya genetik, padi dimanfaatkan secara langsung untuk memproduksi pangan dan untuk merangkit varietas baru. Sumber daya genetika bertujuan untuk menjamin dan memelihara kemampuan adaptasi, evolusi, dan seleksi dari jenis dalam populasi agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang akan terjadi, khususnya dari persyaratan ekologi, ekonomi, serta viabilitas yang mendukung. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Karisma dari kelas 2A Agroteknologi dengan NIM 12080227550. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum genetika. Pada video ini saya akan membahas tentang pola pewarisan pembungaan. Pembungaan merupakan proses pembentukan alat reproduksi pada tumbuhan, di mana umumnya pembungaan terjadi di bagian meristem ujung. Proses pembungaan menurut Artecha terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama inisiasi bunga, yang kedua pembentukan bunga, dan yang ketiga perkembangan bunga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan umur berbunga dan umur etensis tidak berdistribusi normal dan bentuk grafik cenderung berkumpul sebelah kiri. Menurut Allarad, bentuk grafik condong ke sebelah kiri adalah hasil dari bentuk grafik dan adanya pengaruh dominasi. Hal tersebut berdasarkan asumsi bahwa jika semua pasangan gen tidak mempunyai pengaruh frekuensi alel yang sama atau P tidak sama dengan Q, maka distribusinya akan cenderung menyerupai bentuk distribusi yang dikendalikan oleh sedikit gen. Begitu juga bila terdapat pautan. Menurut Schlepper dan Peelman, waktu pembungaan dipengaruhi oleh suhu dan panjang hari. Suhu udara selama percobaan berkisaran antara 22,6 sampai dengan 23,7 derajat Celcius. Semakin banyak bentuk dominan pada gen pengendali pembungaan MA1 sampai dengan MA6, maka pembungaan akan semakin lama dan panjang hari, lebih dari 12 jam, dan bentuk grafik akan condong ke arah kanan. Gen MA1 adalah gen yang mempunyai pengaruh paling besar dalam pembungaan.
dan mempunyai pengaruh evitasi terhadap gen lainnya. Bentuk resesi di MA1 akan mempercepat pembuangan, sedangkan bentuk dominan di MA1 akan memperlambat pembuangan. Oleh karena itu, meskipun gen yang mengendalikan pembuangan enam pasang, akan tetapi yang paling berpengaruh adalah MA1. Maka seolah-olah bentuk sebaran fenotip menyerupai distribusi fenotip yang dikendalikan oleh sedikit gen. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Karisma dari kelas 2A Agroteknologi dengan NIM 12080227550. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang rekayasa genetika. Apa sih itu rekayasa genetika? Yuk simak videonya. Rekayasa genetik merupakan teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru yang diinginkan atau kombinasi gen-gen baru, atau dapat dikatakan sebagai manipulasi organisme. Selanjutnya, manfaat rekayasa genetika. Penerapan rekayasa genetika sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, di antaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Banyak sekali hasil dari rekayasa genetika, salah satunya yaitu produk pangan. Teknik rekayasa genetika juga dilakukan pada bahan pangan, antara lain tomat, jagung, kedelai, konola, bunga, kol, keju, tepung susu, kentang, beras, dan sebagainya. Produk-produk pangan yang diolah dari bahan transgenik masih mengandung OARG di dalamnya. Artinya, proses pengolahan menjadi produk pangan tidak menghilangkan jejak transgenik bahan tersebut. Adapun kelebihan dari rekayasa genetika yang pertama yaitu menghasilkan bumi unggul, mengatasi permasalahan pelestarian lingkungan, menghasilkan produk kesehatan, waktu produksi lebih cepat, dan bisa mengatasi masalah genetik. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, menggunakan teknologi yang mahal, menimbulkan kesenjangan ekonomi, produknya dapat menimbulkan reaksi alergi bagi seorang yang sensitif, dan yang terakhir mengurangi plasma nutfah. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.